Di zaman dahulu kala, di suatu desa kecil, tinggallah sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan seorang gadis remaja yang bernama Bawang Putih. Mereka adalah keluarga yang bahagia. Ayah Bawang Putih adalah seorang yang kaya raya. Mereka hidup rukun dan damai. Namun, suatu hari, ibu Bawang Putih sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Bawang Putih dan ayahnya merasa sangat berduka. Ayah sedang apa di sini? Ya, teringat ibumu dulu, nak. Iya, ibu kok cepat banget ya perginya. Tidak apa-apa, nak. Mungkin ini sudah takdirnya. Kan tetapi, ayah di sini untuk menemanimu. Terima kasih ya mau menemani aku. Beberapa bulan kemudian, terdapat seorang janda yang tinggal di desa tersebut. Ia memiliki anak bernama Bawang Merah. Semenjak ibu Bawang Putih meninggal, ibu Bawang Merah sering berkunjung ke rumah Bawang Putih. Ia sering bawakan makanan, membantu Bawang Putih bereskan rumah, atau hanya menemani Bawang Putih dan ayahnya mengobrol. Akhirnya, ayah Bawang Putih berpikir untuk menikah dengan ibu Bawang Merah agar anaknya Bawang Putih tidak merasa kesepian. Bawang Putih, bagaimana jika ayah menikah dengan ibu Bawang Merah? Apakah kamu setuju, nak? Baik ya, Bawang Putih setuju. Karena ibu Bawang Merah itu selalu baik kepada kita ya. Baiklah, bagaimana dengan Bawang Merah? Apakah kamu juga setuju? Bawang merah juga setuju, ya kan Bu? Iya nak. Akhirnya, ayah Bawang Putih pun menikah dengan ibu Bawang Merah. Awalnya, mereka sangat baik kepada Bawang Putih. Namun, lama-kelamaan sifat asli mereka mulai terlihat. Mereka sering memarahi dan memberikan pekerjaan berat kepada Bawang Putih. Mereka melakukan hal tersebut saat ayah Bawang Putih pergi bekerja. Tentu saja, ayah Bawang Putih tidak tahu karena Bawang Putih tidak pernah menceritakannya. Ih, kotor banget, banyak debunya. Dari kapan ini nggak dibersihin? Putih! Iya Bu, ada apa? Kamu nggak lihat debu di mana-mana, kotor banget. Cepat ambil sapu, bersihin semua ini. Mengapa Ibu selalu menyuruhku? Kenapa Bawang Merah tidak membantuku? Enak aja. Gue udah cantik, bersih, wangi seperti ini. Masa gue harus disuruh bersihin rumah yang kotor ini? Gue gak sudi ya. Udah deh, kalian nggak usah ribut. Mending kamu langsung ambil sapu terus bersihin semua ini. Baik, Bu. Kamu itu dari tadi nyapu nggak selesai. Udah, ini kerjain. Baik, Bu. Kamu kenapa? Kamu sekali hari ini. Misalnya kamu seperti ini. Apakah kamu ingin datangkan dari sebagian sebenarnya? Nah, aku tidak sedih. Aku tahu bagaimana perasaan, apalagi setelah kehilangan seorang ibu. Tetapi jika kamu terus menerus berlarut dalam kesedihan, itu juga tidak baik. Kan pasti ada kita. Kan masih ada sayang juga. Aku tidak merasa sedih. Aku hanya merasa sangat kesal karena saat akhirnya aku teringat karena itu selalu di sini. Dan sekali jika kamu teringat kebetulan baju yang kami di hari ini tidak banyak, apakah kamu mau dibantu? Tidak usah, terima kasih. Oh baiklah, kami akan menjemur pakaian ini di belakang sungai. Sampai jumpa nanti, Bawang Merah. Bawang Putih, bawa sini baju-baju itu. Aku ingin mengecek apakah kamu sudah mencucinya bersih atau belum. Sini. Cuma ini. Ada apa yang direbut-rebut?
Oh, kamu udah pulang, Bawang Putih? Mana sih cucinya? Biar ibu cek. Siapa tahu ada yang kamu hilangin. Bentar. Kemana selendang ungu aku? Kamu taruh mana selendang itu? Sepertinya tertinggal deh Bu di sungai. Aku akan pergi ke sana untuk mencarinya. Kok bisa sih kamu setelah itu? Udah sana cepet cari. Ibu nggak mau tahu. Sebelum kamu dapat selendang itu, kamu nggak usah pulang. Aku dulu. Gimana ya selendang milik ibu? Apakah hilang? Ada apa nak? Apa kamu sedang mencari sesuatu? Apakah Bapak melihat selendang warna ungu? Oh, selendang warna ungu ya. Tadi aku melihatnya ada nenek-nenek yang membawanya pergi. Apakah Bapak tahu rumahnya di mana? Rumahnya sih saya tidak tahu, tapi saya tahu dia pergi ke arah sana. Terima kasih ya Pak. Ya. Gimana ya rumah yang dimaksud Pak Petani itu? Sepertinya itu deh rumahnya. Aku akan ke sana. Permisi, Nek. Iya, ada apa? Apakah Nenek tahu selendang warna ungu yang ada di sungai? Oh, selendang warna ungu ya? Iya, Nek. Tadi Nenek menemukannya di sungai. Tapi sebelum Nenek kembalikan, Nenek punya satu syarat. Apa itu, Nek, syaratnya? Kamu harus membersihkan halaman rumah ini terlebih dahulu. Baiklah, Nek. Akhirnya pekerjaan ini udah selesai. Nenek, aku udah selesai. Kamu sudah selesai? Iya, Nek, sudah selesai pekerjaanku. Baiklah, tunggu sebentar. Iya, Nek. Ini, ambillah. Terima kasih, Nek. Apakah aku sudah boleh pulang, Nek? Oh iya, tunggu sebentar. Iya, Nek. Di sini Nenek punya 2 buah labu. Kamu bisa memilih salah satunya. Tidak usah, Nek. Keranjangku sudah penuh. Ini tidak bisa membawa labunya. Tidak apa-apa, ambillah. Terima kasih ya, Nek. Aku akan mengambil yang kecil karena keranjangku ini sudah penuh. Baiklah. Nenek punya satu pesan. Labu ini jangan dibuka di jalan. Baik, Nek. Baiklah. Ibu, Putih udah pulang nih. Baru pulang kamu? Dari mana aja? Kok lama banget? Ketemu nggak selendang aku? Ketemu, Bu. Ini selendang ungunya. Maafkan Bawang Putih ya, sudah terlambat. Karena Bawang Putih tadi mencarinya sampai rumah neneknya. Ini saya juga dikasih labunya. Assalamualaikum, ayah pulang. Waalaikumsalam, Ayah. Apakah ayah hari ini tidak lembur? Tenang nak, pekerjaan ayah tidak sepadat besok. Jadi apakah besok ayah akan lembur? Betul nak, sepertinya ayah tidak akan bisa pulang ke rumah. Nah, tetapi tenang, ayah sudah membawakan makanan kesukaanmu. Terima kasih ayah. Kalau begitu, ayo kita makan bersama. Ayo. Ibu, ayo kita buka labu ini. Aromanya sangat menggodaku dari tadi. Baiklah, kalau gitu mari kita ke dapur. Wah, Bawang Merah lihat, banyak sekali emas di dalamnya. Iya, Ibu. Pasti kalau Bawang Putih bawa ini terus, kita akan tambah kaya. Ibu punya satu rencana. Keesokan harinya, Ibu Tiri menyusun sebuah rencana.
Ia sengaja meninggalkan selendang warna ungu miliknya di sungai tempat bawang putih mencuci dan bersembunyi. Tanpa diduga, seorang nenek tua menghampiri dan mengambil selendang ungu tersebut. Permisi, apakah ada orang? Iya, ada perlu apa di sini? Maaf Nek, sebelumnya saya ingin mencari selendang ungu. Apakah Nenek melihatnya? Baiklah. Sebelum saya mengambilkan selendang ungu tersebut, nenek punya satu syarat. Apa itu Nek? Kalian harus membersihkan halaman rumah ini. Kenapa malah disuruh bersih rumah ini? Kamu diem deh. Baiklah. Kamu jangan semakin merusaknya ya. Sudahlah, aku lelah. Ayo kita langsung panggil neneknya. Nenek, kami sudah selesai membersihkan rumahmu. Apakah kalian sudah selesai? Sudah. Baiklah, tunggu sebentar. Apakah ini punya kalian? Iya, itu milik kami. Baiklah, ambillah. Terima kasih, Nek. Sebelum kalian pulang, nenek punya sesuatu untuk kalian. Tunggu sebentar. Di sini, nenek punya 2 buah labu untuk kalian. Ambillah salah satu. Apakah tidak ada yang lebih besar? Kenapa kecil sekali? Iya, ini kecil sekali. Hanya ini yang nenek punya. Ambillah. Baiklah, terima kasih ya, Nek. Kami pergi dulu. Baik, hati-hati di jalan. Bawang putih, lihat, kami mendapatkan labu lebih besar daripada labu yang kemarin kamu bawa. Benar, pastinya lebih banyak perhiasan daripada yang sebelumnya. Ibu, kenapa isinya banyak serangga daripada perhiasan? Kamu nggak tahu kenapa ini sangat menggelikan. Cepat buang labu ini. Ada apa Ibu? Ini kok banyak serangga daripada perhiasan? Gagal sudah rencana kita. Ayo kita pergi, Bawang Merah. Buang sana. Keesokan paginya, Ibu tiri yang memiliki hati kejam itu merencanakan rencana lain bersama dengan anaknya Bawang Merah. Namun tanpa disadar, ternyata Bawang Putih mendengarkan pembicaraan tersebut tanpa sepengetahuan Ibu tiri dan Bawang Merah. Menjadi lebih kaya? Aku nggak tahu ibu, kenapa ibu sangat serakah sekali. Udah deh, kamu diam. Ini juga demi kebaikan kamu. Terserah ibu aja deh. Gimana kalau kita campurkan racun ke minuman ayah kamu? Ibu serius? Tentu saja, itu cara yang sangat-sangat ampuh. Sebentar lagi, ibu akan mencari racun itu. Terserah ibu aja deh. Di sore harinya, ayah Bawang Putih telah pulang setelah ia bekerja. Ibu tiri kejam itu mulai melakukan rencana jahatnya dengan menambahkan racun ke dalam air minum buatannya untuk ayah Bawang Putih. Namun, rencana itu telah digagalkan oleh Bawang Putih. Lihatlah ayah, dia pingsan. Ibu, Ibu, bangun ibu. Setelah ibu tiri Bawang Putih meminum minuman tersebut, ia merasa pusing dan lemas. Tak lama kemudian, ia pun jatuh pingsan dan akhirnya meninggal. Ibu tiri Bawang Putih telah meminum racun yang ia rencanakan untuk ayah Bawang Putih. Tersadar bahwa ibu tiri Bawang Putih telah meninggal, anaknya Bawang Merah tentu merasa sedih dan bersalah atas ibunya. Bangun ibu. Ayah, Bawang Putih, maafin aku dan ibu.
Kami menyesal sudah jahat kepada bawang putih selama ini. Maafin kami. Terus kasihan. Setelah ibu tiri bawang putih meninggal, mereka hidup rukun dan bahagia setiap hari. Pesan yang dapat kita ambil dalam cerita ini adalah janganlah engkau serakah dengan harta, karena sesungguhnya harta yang kita punya di dunia tidak akan membersamai kita di akhirat.